Halo, bertemu lagi di channel Anak Angkat ya. Kali ini saya coba menggambarkan bagaimana kondisi saya, gambaran dari mulai kecil kemudian sampai saat ini gitu. Saya sendiri menjalani kehidupan yang bisa disebut cukup bahagia gitu. Kemudian tapi di satu sisi juga monoton sih gitu. Jadi tidak ada istilahnya hal-hal yang menarik yang seperti yang lainnya gitu ya. Dan saya diasuh oleh ayah angkat atau orang tua angkat itu. Orang tua angkat saya itu merupakan seorang kiai atau pemuka agama atau ustadz lah gitu ya, yang memang cukup disegani gitu di bukan desa lagi sih, mungkin di kota gitu ya, di kota ini gitu. Meskipun dari awal perjalanan kita berangkat posisi yang memang bukan siapa-siapa gitu. Jadi ayah orang tua angkat kita sendiri itu memang tidak memiliki anak. Sudah kalau gak salah waktu itu tuh udah 9 tahun mungkin ya, belum juga punya anak, sehingga memutuskan untuk mengasuh anak, tapi yang posisinya itu anak yatim. Jadi waktu itu saya diambil waktu umur 1 tahun, karena waktu itu memang diceritakan saya itu tidak keurus ya oleh orang tua asli itu, karena memang saya sudah ditinggalkan oleh ayah asli itu, katanya sih sejak saya masih di dalam kandungan umur 4 bulan. Jadi saya terlahir itu sudah tanpa ayah gitu ya. Nah, kemudian untuk saudaranya sendiri di atas itu sebetulnya ada 6 orang. Jadi saya itu yang paling kecil, yang paling bungsu, dan ayah asli saya meninggal saat saya masih dalam kandungan, sehingga yang terbesar pun kalau gak salah waktu itu masih muda lah gitu. Artinya secara perekonomian juga belum mandiri, dan keluarga asli saya bukanlah orang yang memang memiliki segalanya atau fasilitas yang serba mudah gitu. Memang kondisi yang disebutnya mungkin miskin gitu ya. Untuk berjuang, untuk mencari makan sehari-hari saja itu sudah sangat kesulitan gitu. Bahkan di antara saudara-saudara saya itu tidak ada yang mengenyam pendidikan sampai SMA gitu kan, SMP, dan bahkan kebanyakan sih yang lulus SD gitu. SD aja mungkin beberapa orang itu tidak tamat kalau nggak salah tuh gitu. Jadi memang kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, waktu itu memang ibu saya itu mencari nafkahnya itu menghidupi ketujuh orang anaknya, berjualan buah-buahan di pasar tradisional, dan itu berlangsung 1 tahun, sehingga pada akhirnya saya diasuh oleh seorang kiai ya, ayah angkat saya itu. Dan meskipun katanya sih pada awalnya tidak ingin menyerahkan gitu, karena mungkin ya walaupun miskin tetap naluri seorang ibu lah mungkin ya gitu ya, tetap aja keberatan gitu. Namun memang beberapa saudara dari keluarga asli itu menyarankan, karena ini memang yang ngasuh juga seorang pemuka agama gitu, mungkin berharap sih kehidupannya lebih baik gitu, seperti itu sih ceritanya, katanya juga gitu ya. Nah, singkat ceritanya akhirnya saya dibawa ke pesantren ya, tempat ayah angkat dan orang tua angkat saya itu
mengamalkan ilmunya gitu. Dan perasaan yang dirasakan saya tidak ingat sama sekali karena waktu itu masih 1 tahun. Dan sebetulnya orang tua angkat saya sendiri tidak terlalu menyembunyikan, tapi juga tidak terlalu terbuka status saya sebagai anak angkat gitu. Karena dalam berbagai acara keluarga asli saya itu selalu diundang, ataupun kalau misalnya lebaran juga saya selalu dibawa silaturahmi ke keluarga asli gitu, meskipun tidak dijelaskan itu keluarga asli, cuma dijelaskannya itu adalah sebagai saudara saja gitu. Waktu itu memang saya tidak memiliki pertanyaan banyak hal gitu. Kemudian orang tua angkat saya sendiri akhirnya waktu itu kalau nggak salah posisi ketika saya umur 8 tahun mungkin 3 tahun mungkin ya, 3 tahun itu hamil dan juga melahirkan, tapi sayang bayinya itu meninggal di dalam kandungan gitu pas posisi mungkin 6 bulanan ya, 6 bulan gitu. Sehingga tampaklah kesedihan gitu ya di orang tua angkat, karena kan sudah mengharapkan dari sejak lama gitu ya, mengharapkan anak gitu, tapi ya pas hamil juga ternyata meninggal di dalam kandungan gitu. Dan saya ingat betul ketika menggendong bayinya itu seperti apa gitu. Nah setelah itu singkatnya ibu angkat saya itu sangat sedih kaitan dengan bayinya yang meninggal di dalam kandungan, sehingga tidak berapa lama itu mengangkat lagi anak angkat gitu ya, seorang perempuan ya. Itu sampai saat ini masih saya anggap adik lah ya, karena memang kita sudah satu asuhan gitu. Nah dari situlah perjalanan demi perjalanan yang saya lewati, banyak hal yang mungkin ke depan bisa saya ceritakan kepada kalian gitu. Kaitan dengan perasaan saya sebagai anak angkat itu entahlah ya, saya sendiri sebetulnya karena terlahir sudah tidak memiliki ayah, jadi tidak tahu perasaan memiliki ayah itu seperti apa gitu. Yang saya tahu ya yang mengasuh saya itu ya ayah angkat gitu ya, dan sudah saya anggap mungkin ayah sendiri gitu kan, dan juga sebagai guru gitu ya, guru sendiri gitu. Dan mungkin kalian juga mengalami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dan kisahnya sih cukup menyedihkan sebetulnya sih, tapi ya lika-liku lah, kadang menyedihkan kadang gembira segala macam. Nanti di depan saya coba cerita poin-poin yang masalah yang saya hadapi. Mungkin kalian bisa mengambil manfaat ya, atau mengambil pelajaran dari kisah saya ini, sehingga kalian yang statusnya anak angkat bisa bisa punya jalan untuk menyelesaikannya gitu. Minimal kalian mungkin tidak akan seperti saya gitu, mungkin bisa mengambil keputusan yang lebih baik daripada saya gitu. Cukup dulu ya untuk cerita di video ini. Di video berikutnya saya coba lanjutkan ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian.